Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini kembali melanjutkan pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masih ada di pembahasan terakhir ma'rifah yang pertama yaitu domir. Kok ada domir baru kita akan masuk ke ma'rifah yang kedua. Sekarang kita masuk di kaidah domir. Kaidah domir. Susunannya dalam kalimat. Kata penulis mata amkana ayyu'ta, ini pembahasan penutup. Mata amkana ayyu'ta bid-domiri muttasilan fala yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Kata beliau wa mata dan kapan. Mata ma'amkana, kapan memungkinkan. Ada manya sidik. Mata ma'amkana, kapan memungkinkan. Artinya memungkinkan yaitu kapan bisa. Ayyu'ta untuk didatangkan. Bidomiri dengan domir muttasilan dalam keadaan dia bersambung. Kapan memungkinkan untuk didatangkan dengan domir muttasilan dalam keadaan bersambung. Karena domir ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Apakah bebas kita katakan muttasil, munfasil kapan saja? Enggak. Ini ada teorinya. Enggak sembarang kita menyusun. Kapan bisa memungkinkan untuk mendatangkan domir muttasilan dalam keadaan bersambung? Domir dalam keadaan bersambung, fala yajuzu, maka tidak boleh. Ayyu'ta bihi, untuk didatangkan dengannya, munfasilan dalam keadaan terpisah. Dalam keadaan terpisah. Jadi ini kaidah berguna sekali nanti dalam bercakap, ya, atau nanti antum membuat tulisan bahasa Arab dan ada domirnya. Ini ada faedah. Kapan bisa didatangkan domir itu dalam keadaan bersambung, maka tidak boleh antum datangkan dalam keadaan terpisah. Jadi kapan bisa disambung? Sambung saja. Dan domir bersambung kan sudah lewat kemarin. 3 itu. Bersambung dengan fi'il sebagai fa'il, bersambung dengan fi'il sebagai maf'ulun bi, gimana bentuknya? Bersambung dengan isim sebagai mudhafun ilaih, bersambung dengan huruf jar, sudah ada semua bentuknya. Paham kan? Sudah ada semua bentuknya. Kapan bisa disambung? Sambung dengan bentuk yang telah lewat itu. 3 itu. Karena kalau bersambung pasti marfu atau mansub atau majrur. Bentuk marfu, mansub, majrur, antum sudah tahu sebelumnya. Fala yuqal finah, maka tidak dikatakan pada contoh kumtu, kan begitu modelnya. Kumtu tidak dikatakan koma ana, tidak boleh. Jadi kumtu koma ana kan boleh disambung, tidak boleh walaupun artinya sama. Kumtu artinya apa? Saya berdiri. Koma ana, saya berdiri, sama artinya. Tapi kan bisa disambung. Ketika antum bisa sambung, maka jangan dipisah. Jadi ucapkan kumtu, walaupun artinya sama dengan koma ana. Pahami? Tapi kan bisa disambung. Maka tidak boleh antum pisah. Selama bisa disambung. Walapinah tidak boleh pula pada contoh. Akromaka. Itu disambung. Akromaka. Itu disambung. Tidak boleh antum bilang akroma iyaka. Artinya sama. Akromaka dia memuliakanmu. Kalau akroma iyaka dia memuliakan kamu. Sama juga. Artinya sama. Tapi kaidahnya kapan bisa sambung. Itu tidak bisa dipisah. Itu kaidah mendasar itu.
setelah kaidah besar itu, belum kecualikan dua masalah. Belum kecualikan dua masalah. Illa nah, kecuali contoh salnihi wa kuntuhu. Belum kecualikan dua dalam bentuk contoh, tapi itu ada kaidahnya. Kecuali pada kata salnihi dan kuntuhu. Kita baca dulu pernyataan penulis. Fayajuzul faslu aido. Maka boleh dipisah juga. Nah contoh salni iyahu kuntu iyahu. Jadi kan bisa kita bilang salnihi. Boleh juga kita bilang salni iyahu kuntuhu. Boleh juga kita bilang kuntu iyahu. Jadi di samping dia bisa disambung, bisa juga apa? Dipisah. Kalau contoh ini, apa teorinya? Ada catatan di bawah. Kita baca catatan 224. Ini akan menyingkap dua contoh tadi itu. Apa ketentuannya? Jangan sampai nanti antum hanya hafal dua contoh itu. Sementara di sana banyak bentuk seperti itu. Bisa disambung, bisa juga dipisah. Apa itu ketentuannya? Lihat. Asal pada penggunaan domir, jika bisa didatangkan dalam keadaan bersambung, maka tidak boleh dipisah kecuali pada dua keadaan. Ini, keadaan ini belum bahasakan berupa contoh. Ini antum harus hafal keadaannya. Pertama, pada kata tersebut terdapat dua domir. Kedua domir tersebut sama-sama mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya, seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Ya sebenarnya kurang satu kata ini supaya lebih jelas. Seperti contoh yang pertama. Kan ada dua contoh tadi. Jangan sampai antum kira dua-duanya. Jadi kan ada dua contoh tadi. Salnihi sama apa? Salnihi sama kuntuhu. Jadi tambahkan kata nanti seperti contoh yang pertama. Ya. Seperti contoh yang pertama yang disebutkan seperti contoh pertama gitu ya. Seperti contoh pertama yang disebutkan oleh penulis. Paham ya? Seperti contoh pertama. Iya. Seperti contoh pertama yang disebutkan oleh penulis. Yaitu mana contoh pertama? Mana contoh pertama? Salnihi. Coba antum perhatikan itu salnihi. Iya. Coba perhatikan kata salnihi. Sebentar, saya akan contohkan contoh lain lagi. Supaya antum paham ini adalah masalah teori. Iya. Salnihi. Ini saya pisah. Saya begini modelnya. Sal, ini satu kata, fi'il amr. Fi'il amr. Ni, ini ya-nya ini domir. Ini domir pertama. Paham kan? Hi, ini domir. Ini domir yang kedua. Domir yang kedua. Lihat. Kapan boleh disambung dan boleh dipisah? Jika pada kata itu terdapat dua domir. Paham kan? Dua domir. Sekarang ada berapa domir? Dua domir. Tadi pernyataannya tidak ada yang kurang. Pada kata tersebut terdapat kedua domir. Terus sama-sama mansub. Perhatikan dulu kedua domir. Dan kedua domir tersebut sama-sama apa? Mansub. Harus begitu sama-sama mansub. Adapun kalau marfu dan mansub, tidak boleh. Tidak berlaku ini hukum. Dua domir itu harus sama-sama apa? Mansub. Lihat. Ya ini kan mansub. Domir mansub. Maf'ulun bi yang pertama. Hi ini domir mansub. Maf'ulun bi yang kedua. Ada dua domir sama-sama mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua.
Karena urutan ma'rifat domir pertama mutakalim. Kemudian kedua khitab, mukhotob. Iya, mukhotob. Kemudian yang ketiga, domir goib. Domir goib. Jadi yang ma'rifah paling pertama adalah mutakalim. Kedua mukhotob, tiga goib. Ini tingkatan ma'rifahnya domir. Paling ma'rifah, kedua ini ma'rifah kedua, ini ma'rifah yang ketiga. Ini ma'rifah yang ketiga. Sekarang, salnihi. Ada dua domir, dua-duanya mansub. Domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Mana itu? Ya, mutakalim. Lebih ma'rifah daripada domir hu. Kan begitu? Goib. Maka ini boleh dipisah walaupun bisa disambung. Dipahami ini? Contoh lain misalnya. A'toi tukahu. A'toi tukahu. Sama itu modelnya. A'toi tukahu. Paham kan? A'to fi'il madi. Tu fa'il. Kan begitu? Ka maf'ulun bi yang pertama. Hu maf'ulun bi yang kedua. Artinya kalau ini kan salnihi. Berikan saya dia. Kan begitu? Kalau ini a'toi tukahu. Saya berikan kamu dia. Saya berikan kepada kamu dia. Saya berikan kepada kamu dia. Sekarang coba antum perhatikan ini. Ini contoh. Boleh antum pisah. Domir keduanya itu. Walaupun bisa disambung. Boleh antum bilang a'toituka iyahu. Sama artinya. Boleh antum pisah begini padahal bisa disambung. Kenapa bisa? Karena di dalamnya terdapat dua domir. A'toituka. Dua domir ka, hu. Sama-sama mansub. Domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Kenapa bisa? Kahu. Ka lebih ma'rifah daripada hu. Kan begitu? Kenapa bisa ka lebih ma'rifah? Ka mukhotob, hu goib. Dipahami ini? Maka ini bisa disambung walaupun dia bisa dipisah. Bisa disambung walaupun bisa dipisah. Jelas ini pembahasan? Ini ketentuan. Nggak harus salni, nggak harus atau itu kahu. Umum. Kalau ada dua domir, sama-sama mansub, maka boleh dipisah walaupun bisa disambung. Itu contoh yang pertama. Pada kata tersebut terdapat dua domir. Kedua domir tersebut sama-sama mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Seperti contoh pertama yang disebutkan oleh penulis. Seperti contoh pertama yang disebutkan oleh penulis. Sudah jelas yang ini? Atau belum? Dua domir, yang penting dua domir. Mansub. Itu sudah dibilang tadi. Ini teori. Penulis sebutkan satu contoh, semua. Kalau ada dua domir mansub, bisa disambung, bisa dipisah. Paham? Kang Ian? Nanti itu mas. Sabar mas. Bukan lebih tinggi lagi. Sabar. Ini yang penting ditahu dulu. Ditahu dulu bahwa kalau ada dua domir mansub. Ada dua domir apa? Sama-sama mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Maka boleh dipisah. Walaupun bisa disambung. Maka yang tanya. Lebih utama mana? Oh itu nanti kalau lebih utama. Ini adalah baru dikasih tahu. Karena di buku sebelumnya ada enggak ini? Masalah. Tidak ada. Maka tanamkan saja dulu yang ini. Kalau ada dua domir mansub. Paham kan? Boleh disambung dan bisa juga dipisah. Paham ini?
adapun bertanya mana yang lebih roji, itu kita butuh lagi buku yang lebih tinggi. Akan disinggung yang kedua nanti. Iya, kalau mau dengar Mas, maka jangan pergi dari RBA. Alhamdulillah. Jelas ini pembahasan? Siapa yang belum jelas ini poin pertama? Ini saya akhirkan ini sengaja karena agak perlu dijelaskan dari contoh penulis. Kedua lebih mudah daripada yang tadi. Nomor 2, jika domir tersebut menjadi khobar kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Jadi jika domir itu menjadi khobar kana, mudah sekali. Jika ada domir menjadi khobarnya ya bukan isimnya. Jika ada domir menjadi khobarnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya, maka boleh dipisah padahal bisa disambung. Contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Seperti contoh kedua. Tambahkan nanti kata kedua insya Allah. Iya seperti contoh kedua. Seperti contoh kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Antum coba perhatikan lihat contoh kedua. Kuntuhu. Ya kan? Tu kan isim kana. Hunya apa? Khobar kana. Boleh antum pisah. Kalau domir itu sebagai khobar kana. Dan dah harus tu nanti. Boleh antum bilang begini. Kanahu zaidun. Kanahu zaidun. Kan disambung. Ini hu sebagai apa? Khobarnya kana. Karena isimnya siapa? Kan zaidun. Paham ini? Boleh antum pisah. Antum bilang kana zaidun iyahu. Boleh dipisah padahal bisa disambung. Dibolehkan. Sudah? Ini lebih mudah kalau yang kedua. Yang kedua lebih mudah daripada yang pertama. Sudah ini? Siapa yang belum paham ini masalah? Karena kita akan menutup sekarang pembahasan domir. Ator? Paham? Yang belum paham? Fakih? Mas Ibrahim? Nabin? Baik. Selesai. Kemudian penutup hukum domir. Wa alfadud domairi kulluha mabaniyatun. Ini sudah kita sering dengar. Wa alfadud domairi lafat-lafat domir. Kulluha seluruhnya. Mabaniyatun mabni. La yadharu fihal i'rabi. Fihal i'rabu tidak nampak padanya i'rab. Artinya kalau antum dapat lafaz domir pasti dia mabni. Cuman kedudukannya ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Jadi yang berubah kedudukannya. Yang berubah adalah kedudukannya. Ada yang marfu, ada mansub, ada majrur. Sementara lafadznya mabni. Jelas ini pembahasan? Kalau ini jelas sekali insya Allah. Nah selesai pembahasan domir. Berikutnya kita masuk di nama. Ma'rifah kedua. Faslun al-alam nau'an. Nama itu ada dua jenis. Nama itu ada dua jenis. Nah, ini sekarang kita lebih luas pembahasan nama. Tapi belum luas sekali. Cuman lebih luas daripada dua buku sebelumnya. Ada namanya syaksi. Ada namanya syaksi, nama perorangan. Ada pengertiannya sebentar. Kapan itu kita bilang nama syaksi? Huwa dia adalah mawudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu goirohu. Dia adalah nama syaksi itu adalah
apa yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. La yatanawalu ghairahu, tidak mencakup yang lain. Misalnya kita bilang Siddiq, ya, namanya seorang laki-laki, ya, dari mana? Padang. Siddiq. Tidak mencakup yang lain, tidak mencakup Fahri. Nah, Fahri orang lain lagi. Paham, ini nama syaksi. Nama syaksi, nama khusus. Nama khusus tertentu. Nama khusus tertentu. Contoh Zaid, Fatimah, Makkah. Dari 3 contoh ini bisa kita dapat dulu. Zaid nama seorang laki-laki. Ya. Jadi saya lihat di bawah ada catatan 225 tadi, dalam artian dia tidak digunakan pada selainnya. Kemudian catatan untuk Zaid sebagai contoh saja penjelasan. Maka Zaid adalah nama salah seorang dari manusia yang tidak mencakup Bakar atau Amr. Itu maksudnya. Contoh nanti. Jadi ketika antum jelaskan Fatimah, begitu juga. Paham kan? Fatimah, nama orang juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa nama itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian Makkah. Ini ternyata yang dimaksud juga dengan nama di sini nama tempat. Nama tempat. Jadi kalau antum jelaskan Makkah, ya nama sebuah tempat yang tidak mencakup yang lain. Karena ini nama apa? Syaksi. Kemudian berikutnya Syadqom. Syadqom. Ini ada catatan 227. Ya. Nama unta yang dimiliki oleh Nu'man ibnul Mundir. Jadi nama unta yang khusus. Unta lain beda namanya. Kalau ini nama unta khusus. Ini dibilang nama syaksi. Nama syaksi. Kemudian Koron 228. Ini nama suku. Ini berarti nama syaksi ini bisa orang, bisa tempat, suku, hewan. Bisa. Yang penting dia punya nama khusus. Yang penting dia punya nama apa? Khusus. Iya. Jadi ini lebih luas penunjukannya. Nama itu tidak harus nama orang yang dibilang ma'rifah. Umum. Bisa nama orang, bisa nama orang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa nama tempat atau suku, kelompok. Ya. Dan bisa nama hewan kalau dikasih nama khusus. Nanti untuk hewan juga ada nama yang lawannya syaksi. Mirip maknanya nakiro. Jelas yang ini ya? Ini semua ma'rifah. Semua ma'rifah. Yang kedua juga ada namanya wajinsi. Oh ini secara makna, secara penggunaan mirip nakiro. Tapi secara lafaz ma'rifah. Ma'rifah. Ada namanya alam jinsi. Nama jinsi. Apa itu nama jinsi? Huwa mawudi ali jinsin minal ajnas. Dia adalah apa yang diletakkan untuk jenis. Dari jenis-jenis. Mirip nakiro. Karena nakiro juga diletakkan untuk apa? Jenis. Bedanya kalau nakiro bukan nama. Kalau nakiro bukan nama. Kalau ini nama. Tapi digunakan untuk jenis. Seperti apa? Mereka katakan ka'usamah lil asadi. Seperti mereka namakan Usama untuk singa. Jadi orang Arab kalau dia lihat singa, semua singa dia bilang Usama. Semua singa mereka namakan apa? Usama. Dipahami ini kan? Iya. Singa asadun nakiro. Nakiro. Mereka kasih nama dengan apa? Usama. Tapi semua singa. Semua apa? Singa. Dia namakan apa? Usama. Ini juga dibilang nama. Tapi nama apa namanya? Jinsi. Karena satu nama untuk semuanya. Satu nama untuk semuanya. Contoh lain lagi. Su'alah. Ya mereka juga bilang. Su'alah. Ini untuk mereka pakai kata su'alah. Untuk apa? Sa'lab. Mereka pakai nama su'alah. Ya untuk apa? Sa'lab. Ya.
Apa artinya sa'lab? Dia rubah. Rubah. Tahu rubah tahu? Hewan. Iya, hewan juga. Jadi semua hewan, iya, sa'lab dia namakan apa? Su'alah. Su'alah. Kemudian du'alah. Ya, du'alah. Ini mereka gunakan untuk apa? Dhi'b. Mereka gunakan kata du'alah untuk apa? Dhi'bun. Kalau dhi'bun, serigala. Serigala. Jadi semua serigala mereka namakan dengan apa? Du'alah. Du'alah. Berarti du'alah ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kalau dhi'bun nakiro. Dhi'bun nakiro karena bukan nama. Dia kata jenis saja. Kata jenis saja. Ini nama untuk jenis. Nama untuk apa? Jenis. Iya. Kemudian berikutnya lagi Ummu Iryad. Ummu Iryad. Ini lil akrob. Ini untuk kelejengking. Jadi semua kelejengking mereka namakan dengan apa? Ummu Iryad. Kelejengking beracun dah. Iya. Racunnya. Dia namakan perempuan Ummu Iryad. Kenapa? Sama perempuan juga beracun mulutnya. Mengerikan. Iya. Dipahami ini kan? Jadi semua kelejengking kalau dia lihat. Dia bilang. Dia tidak bilang ro'aitu akroban. Orang Arab. Dia bilang ro'aitu Umma Iryad. Umma Iryad. Paham tak? Misalnya juga mereka. Durian dia namakan Abu Syaukah. Jadi Abu Syaukah semua durian dia bilang apa? Abu Syaukah. Paham ini? Berarti Abu Syaukah ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah karena dia nama. Tapi duriannya nakiro. Cuman dia kasih nama durian. Abu Syaukah. Rambutan dia kasih nama Abu Sya'ar. Abu Sya'ar. Nggak? Nakiro. Ma'rifah. Karena jadi nama. Iya, jadi nama. Jelas kan? Pisang, tapi pisang yang ada titik-titiknya itu di dalam yang manis, dia bilang Abu Nukto. Abu Nukto. Jadi orang Arab semua pakai abu. Semua pakai abu. Iya, dari buah-buahan yang tidak ada bahasa Arabnya, dia pakaikan abu. Iya, Abu Syauka, Abu Duri. Abu Sya'ar, Abu Rambut. Kan rambutan, rambut. Jadi Abu Sya'ar. Durian ada durinya. Abu Syauka. Pisang yang ada binti-bintinya itu dia bilang Abu Nukto. Nukto kan titik. Dipahami ini kan? Iya. Ini jadi semua ini adalah ma'rifah jadinya. Dipahami ini? Semua. Pokoknya kalau antum kasih nama semua jenis sesuatu dibilang langsung ma'rifah. Langsung apa? Ma'rifah. Jelas ini Mas Ibrahim? Misalnya Mas Ibrahim punya bebek. Dia kasih nama apa Mas Ibrahim? Biri-biri. Hah? Sudah. Biri-biri. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kalau jadi nama. Dipahami ini? Semua kalau jadi nama. Dipahami ini? Semua. Iya. Asal misalnya kucing. Kitun. Kitun. Kan begitu? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Tapi ada orang punya 100 kucing. Dia kasih nama dengan apa? Misalnya? Kosmos. Aneh tuh namanya. Kosmos. Baik. Dia. Jadi semua kucing yang dimiliki oleh Abdurrahman. Lah Kosmos. Ya, si Kosmos tadi itu ma'rifah. Ma'rifah. Karena sudah jadi nama. Oh ini lebih luas pembahasan nama itu. Lebih luas pembahasan nama itu. Berarti semua nama jalan karena sudah dikasih nama, ma'rifah juga. Semua nama. Semua nama. Ma'rifah juga. Masjid. Masjidun. Nakiro. Nakiro. Tapi kalau dikasih nama, ma'rifah. Jannatul Firdaus misalnya. Hukumnya apa? Ma'rifah. Walaupun nanti banyak. Banyak masjid namanya Jannatul Firdaus.
Nah, jadi nama. Kalau hanya satu, nanti alam saksi. Tapi kalau nanti jadi banyak masjidnya, semua namanya adalah Jannatul Firdaus, maka nanti masuk ke alam jinsi. Nama untuk jenis. Dua-duanya ma'rifah. Dua-duanya apa? Ma'rifah. Ini pembagian pertama. Untuk nama. Ada alam syaksi dan ada alam jinsi. Alam syaksi ini wahuwa fil makna kan nakiro. Dia dalam makna arti, kalau kita memandang keterjemahannya artinya, dia seperti nakiro. Ya kan? Karena kan semua singa Usamah. Kan begitu? Semua kalajengking Ummu Iryad. Secara makna berarti seperti nakiro. Li'annahu syai'un fi jinsih. Karena dia itu mencakup jenisnya. Fatakulu likulli asadin ro'aitahu. Maka kamu katakan kepada setiap singa yang kamu lihat. Hada Usamatu mukbilan. Ini Usamah datang. Ini Usamah datang. Semua singa antum bilang hada Usamah. Ini Usamah. Semua singa. Berarti kan secara makna adalah nakiro. Tapi karena dia nama dihukumi ma'rifah. Dihukumi ma'rifah. Ini pembagian pertama untuk nama. Ini pembagian pertama untuk nama. Pembagian keduanya, ini mudah karena juga kita sudah pelajari sebelumnya. Wayang qasimul alam aido. Dan nama terbagi juga. Ilasmin wa kunyatin walakobin. Ke nama, kunyah dan gelar. Terbagi juga ke nama, kunyah dan gelar. 3. Itu dari sisi lain ini. Dari sisi lain. Fal ismu, maka al ismu kama masalna. Sebagaimana kami contohkan tadi di atas. Kazaidin wa Usamah. Itu dibilang ismun. Itu namanya ismun. Ada catatan 229 di bawah. Supaya antum tahu langsung ismun itu apa. Apa yang bukan kunyah dan bukan lakob atau gelar. Jadi ismun itu ketika ditanya, masmu? Berarti antum jawabnya adalah bukan kunyah, bukan lakob, bukan gelarnya. Ya, ketika itu masmuk, jangan bilang Abu Muhammad. Enggak. Itu lakob, itu kunyah. Ya, itu kunyah. Ya, tapi ismun ini bukan kunyah, bukan lakob. Apa itu kunyah dan lakob? Sebentar. Wal kunyah, sementara kunyah adalah masud dirot bi abin au Kunyah itu adalah apa yang diawali oleh kata ab dan atau Kapan diawali oleh kata abu dan maka dia namanya kunyah. Dibilang Abu Abdillah misalnya, Abu Bakar, Abu Zaid, ya, atau Ummu Zaid, Ummu Bakar, langsung. Ini adalah kunyah dan hukumnya ma'rifah. Semua kunyah ma'rifah. Semuanya. Contohnya Abi Bakar, Ummi Kulsum, Abil Haris. Nah, ini lagi untuk singa. Singa itu ada kadang dibilang Usama, kadang dibilang Abul Haris. Ini kunyahnya singa. Jadi singa punya kunyah. Singa namanya Usama, kunyahnya apa? Abul Haris. Oh, singa. Mantap singa. Iya. Jadi Abdurrahman tadi dia sudah punya tadi kucing, ya Kosmos, itu nama. Nanti tinggal Abdurrahman kasih kunyah. Apa kunyahnya? Nanti belum dapat. Baik. Kunyahnya belum didapat. Yang penting antum tahu kunyah diawali oleh abu atau Itu dibilang kunyah. Itu dibilang kunyah. Demikian pula tadi Ummu Iryad. Tadi lil akrab untuk kalajengking. Berarti Ummu Iryad itu di samping dia nama jinsi, iya kan itu kan pembagian lain di sana. Tidak dibedakan di awal ab atau Semuanya yang penting nama. Ada jinsi, ada apa? Syaksi. Kalau ini pembagian lain lagi. Ada isim kunyah. Kemudian lakob. Walakobu
ma asy'ara bi raf'ati musamma, apa yang mengesankan, memberikan gambaran akan tingginya kedudukan yang diberi nama. Ada catatan 230 di bawah. 230 menunjukkan pujian terhadap yang diberi gelar. Itu namanya laqab, menunjukkan pujian. Contohnya Zainul Abidin, seperti ini. Zainul Abidin. Ini 231, gelar yang disematkan kepada Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Itu cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ini untuk menunjukkan terpujinya. Terpujinya. Ada orang dikasih gelar Syamsuddin. Mataharinya agama. Tajuddin. Apa itu mahkotanya agama. Apa lagi? Khairuddin. Orang terbaik dalam agama. Apa lagi? Banyak. Komaruddin. Jangan Syahruddin. Syahruddin bulan kalender. Kalendernya agama. Wah, maksudnya. Kalau Komar itu yang bulan di langit. Ada cahayanya. Kalau kalender. Enggak tahu apa itu. Paham kan? Itu gelar menunjukkan apa? Ini yang dikasih gelar apa? Tinggi kedudukannya. Terpuji. Atau yang kedua bisa juga au bidu'atihi, menunjukkan rendahnya. Yaitu catatan 232 menunjukkan celaan terhadap yang diberi gelar. Seperti mereka katakan kabattoh. Seperti ada mereka kasih gelar battoh, bebek. Si fulan bebek. Wa amfunnakoh, hidung onta. Dikasih gelar hidung onta. Gelar-gelar yang menunjukkan apa? Orang itu tercela. Antum bisa paham ini? Jadi gelar itu ada dua. Ada merendahkan, ada yang meninggikan. Yang penting gelarnya. Itu juga dibilang nama. Dan pembahasan kita di sini ma'rifah. Kalau antum dapat kata sebagai gelar, maka dia ma'rifah. Itu pembahasan kita di sini. Dan ini pembagian kedua. Kemudian nanti insya Allah kita ambil besok hukumnya. Kalau seorang punya nama, kunyah, terus laqab. Gimana cara kita menyusunnya? Gimana kita cara menyusunnya? Ini kita akan lanjut besok. Sekaligus kita lanjut selesaikan nama insya Allah. Karena masih ada pembagian lain lagi untuk nama. Baru kita masuk di isim isyarah insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak ada? Tidak ada. Silakan Harun. Bismillah, afwan Ustaz. Pembahasan pembagian alam tadi Ustaz. Tentang kunyah. Tentang nama. Bagaimana kalau Abu Dzar Ustaz? Abu Dzar. Kenapa dia? Misalnya kan kunyah dia diawali oleh Abu. Bagaimana orang yang bernama Abu Dzar? Ya kunyah. Kunyah bukan? Kan kunyah juga nama. Kunyah juga nama. Itu kita bilang nama. Tapi nama apa? Nama kunyah. Nama laqab kan juga nama. Tapi nama laqab. Kan saudara? Tetap dibilang nama. Tapi nama apa? Nama kunyahnya. Silakan Abdurrahman. Ustaz. Berarti ini yang lebih tinggi, yang tentang domir Ustaz. Berarti ini yang sama-sama mansub ini yang mempunyai hanya fi'il yang mempunyai dua maf'ul. Sama-sama mansub hanya pada fi'il yang mempunyai dua maf'ul. Iya. Berarti bisa kayak zonantukahu bisa begitu. Bisa. Kenapa tidak bisa?
Terus ini pembagian yang lakop sama kunyah itu pembagian secara apa Ustaz? Itu pembagian lakop sama kunyah, pembagian secara apa? Secara penggunaan, semua ini penggunaan. Makanya dibilang pembagian lain untuk nama. Di nama itu banyak terbagi-baginya. Pembagian pertama saksi jinsi, ada pembagian kedua secara ada isim kunyah, lakop, semua penggunaan. Silakan Kang Ian. Ya, Afwan Ustadz, untuk penggunaan abu, aba, abi itu belum paham Tad. Belum paham. Padahal itu sudah Iya, dimisahkan. karena sudah dijelaskan, tapi ini bisa dijelaskan dong. Gini, misalnya abu, aba, abi, masukkan ja'a. Kita kembali ke nol itu. Abu, aba, abi tak? Masukkan ja'a, antum bilang apa? Mik. Abu, aba, abi. Masukkan ja'a. Ya, abu, Ro'a itu. aba, Marortu bi. bi, abi. Kan dia asma'ul khumsa mas. Nah Kang Ian asma'ul khumsa. I'romnya tergantung penyakit. Berarti tergantung sebelumnya. Iya kan itu susunan nanti. Jazakallah. Oh iya. Soleh terakhir. Eh, yang alam. Berarti alam yang dimaksud yang di sini sama alam yang di isim la yang sorif itu dia beda. Sama. Cuman ada yang bertanwin, ada yang tidak. Di sini kan ma'rifah. Alam di ismul ladzi lam sorif ma'rifah. Di sana yang dibahas oleh harokat akhirnya apa? Tidak beda. Beda pembahasan. Sini pembahasan kata. Kata ini ma'rifah. Di sana pembahasan harokat. Harokatnya ismul ladzi lam sorif tidak bertanwin. Maksudnya yang kayak ta'rif. Ya. Kayak ta'rif itu kan dia menghalangi tanwin, itu nama bersama yang 6 itu. Berarti nama yang di sini itu mencakup semua ini yang dimaksud ini. Semua ma'rifah. Tidak harus nama orang. Tidak harus. Tidak beda itu pembahasannya. Pembahasannya itu perbedaannya membahas harokat dan jenisnya. Ma'rifatun nakiro, kemudian di alamat irob alamatnya. Rofa nasab jar. Nah, maka Makkah. Marortu bi Makkata. Tidak dimajrur dengan fathah. Paham kan? Kan ismul ladzi. Paham Saleh? Baik. Subhanak. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka